Selamat dalam politik. Tidak mudah menjawab judul di atas, karena politik bicara pihak-pihak yang harus dimenangkan atau dikalahkan. Dan ketika kita berpihak, maka kita cenderung tidak adil dalam menilai pihak yang tidak kita dukung. Kita ingin jagoan kitalah yang menang, dan pihak lain terkalahkan dan tersingkir. Sama dengan olahraga, ketika kita mendukung satu pihak, kita ingin pihak yang kita dukung mendapatkan kemenangan dan cenderung ingin pihak lain dikalahkan. Pada titik tertentu, sikap seperti ini bisa masuk dalam kedengkian. Rasa iri hati, dengki atau hasad dalam Islam merupakan akhlak yang tercela. Iri hati, dengki dan hasad memiliki makna yang sama, yaitu benci atau tidak suka melihat kelebihan nikmat yang ada pada orang lain dan menginginkan agar nikmat tersebut hilang dari orang lain tersebut. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Hati-hatilah kalian dengan hasad, iri, dengki, karena hasad akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Semakin lama kita menggeluti pertikaian, politik, olahraga, akan semakin terlatih diri kita untuk memupuk rasa dengki tersebut. Dalam olahraga misalnya, ada yang disebut fair play. Itu adalah sebuah upaya dari penyelenggara untuk meminimalisir dampak tidak baik dari perlombaan. Upaya yang baik dari sisi fisik, tapi belum tentu mudah untuk mendidiknya dalam hati, baik bagi pemainnya atau penontonnya. Tidak jarang kita melihat amarah memuncak di tengah pertandingan atau di akhir pertandingan. Bangku yang melayang, perkelahian, perusakan, dan berbagai dampak tidak baik dari pertandingan olahraga tidak bisa terelakkan. Jika olahraga saja sedemikian dampaknya, apatah lagi politik yang merupakan pertarungan multidimensi. Dalam politik, yang menang akan memimpin sebuah wilayah dan mengaturnya. Sang pemenang akan memiliki otoritas yang sangat besar, memiliki berbagai sumber daya, mengatur para pejabat, mengelola dana yang juga sangat besar dalam mengatur hajat hidup orang banyak. Dan sang pemenang beserta para pendukung-pendukungnya sangat mungkin mendapatkan harta yang sangat banyak. Itu yang halal, lain lagi yang haram, lebih besar lagi. Karena kepemimpinan memang cenderung korup, zalim, dan menindas. Bukan kata saya, tapi sebuah kutipan terkenal milik Lord Acton. All power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Yang artinya, semua kekuatan atau kepemimpinan cenderung korup, dan kekuatan absolut sudah pasti korup. Wajar jika orang baik banyak yang menghindar dari politik, dan memang itu yang seharusnya dilakukan, menjauh sejauh-jauhnya. Guru saya pernah mengatakan, orang politik itu melalui setidaknya 4 jalan, yaitu jalan riya karena amalnya ditampakkan semua, jalan dengki karena tidak ingin orang lain yang menang, jalan sombong karena merasa dirinya sudah lebih baik dari orang lain, dan jalan munafik karena hanya janji tidak bisa ditepati. Dari keempat jalan itu, lanjut Kiai, jalan mana yang menuju surga? Bagi yang visinya akhirat, memang sudah sepatutnya menjauh dari politik agar selamat. Lalu siapa dong yang memimpin dunia kalau orang-orang baik minggir dari politik? Sabar, tulisan ini belum selesai. Semoga bisa dibaca sampai akhir ya. Penjelasan guru saya tersebut menjadi nasihat yang sangat penting bagi siapapun yang memutuskan terjun di dunia politik. Artinya, sehina itu loh politik itu. Tidak usah GR berada dalam dunia politik mengira bahwa jalan itu kemuliaan. Tidak, sama sekali tidak. Malah sebaliknya, itu adalah jalur kehinaan untuk keselamatan di akhirat, kecuali bagi yang mampu menjaga amanah. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda tidak memberikan saya jabatan?" Beliau SAW mengatakan, "Wahai Abu Dzar, engkau ini lemah, dan jabatan itu adalah amanah." Dalam sambutan pengangkatannya sebagai khalifah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berkata, "Saya bukannya senang dengan jabatan ini. Saya justru merasa diberi beban yang amat berat
yang mungkin tidak sanggup dipikul kecuali dengan adanya pertolongan Allah. Demikianlah perspektif para sahabat dalam memandang kepemimpinan, yaitu sebuah musibah yang harus dijauhi. Namun dunia harus berjalan, harus ada yang memimpin dalam setiap kelompok umat Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "La islama illa bil jamaah, walal jamaah illa bil imarah, walal imarah illa bil ta'ah." Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Tidak ada jamaah tanpa pemimpin, dan tidak ada pemimpin tanpa adanya ketaatan. Allah juga memuji para pemimpin yang adil. Dalam sebuah hadis disebutkan, ada 7 orang yang diberikan naungan saat tidak ada naungan selainnya. Sabda Nabi SAW. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Rasulullah SAW juga bersabda, manusia paling utama di sisi Allah derajatnya di hari kiamat adalah seorang pemimpin yang adil, yang lemah lembut atau memiliki kasih sayang. Dan seburuk-buruknya hamba di sisi Allah derajatnya di hari kiamat yaitu pemimpin yang zalim dan kasar. Hadis riwayat Tabrani. Dalam konteks inilah pendidikan kepemimpinan dan politik diperlukan untuk mencetak pemimpin yang adil yang bisa membawa kemaslahatan bagi umat. Sebuah sistem yang baik harus dibuat untuk memilih orang-orang terbaik dan bijaksana dengan ilmu yang mumpuni, yang sudah siap menanggung beban politik dan mau mendengarkan nasihat dari para ulama agar tidak tergelincir. Orang baik nan bijaksana tersebut biasanya tidak mau menampilkan diri dan baru mau jika dipaksa atau terpanggil hati nuraninya. Bagi mereka, jalur yang dipilih adalah jalur pengabdian. Jalan lain dari keempat jalan yang disebut kiai yang bisa menjadi jalan selamat di dunia politik. Nah, sekarang bagi kita nih, para penonton dan pemilih, sikap yang kita bisa tunjukkan agar selamat adalah mendoakan setiap anak bangsa yang mau tampil sebagai politisi agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, baik yang kita suka maupun kita tidak suka, baik yang kita pilih maupun yang tidak kita pilih. Doakan kebaikan bagi semuanya. Kita juga harus terhindar dari bahaya kedengkian, yaitu memilih salah satunya lalu membenci yang lainnya. Jangan juga kita bergaduh sesama pemilih, lalu mengambil keuntungan pribadi dari terpilihnya para politisi tersebut yang akhirnya memaksa mereka untuk korup saat memimpin. Kita juga harus menghindari sikap asobiyah kelompok, yaitu membanggakan kelompok sendiri, merasa paling benar, merendahkan yang lain, mencibir, berkata keji, dan akhlak-akhlak tidak baik lainnya. Sudah sepatutnya kita saling jaga-menjaga satu sama lain, menjaga pemilih dan juga menjaga para politisi agar semuanya selamat dunia dan akhirat. Kita yakin suatu saat akan ada masa di mana kita menghargai dunia politik yang bisa membimbing negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sahabatmu, Nasrullah.